jumpa lagi dengan channel Oyen Keke. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, si Xiao tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan serius. Hanya saja dia tidak menemukan keraguan sedikit pun di mata Xiaoyan. Saudara laki-laki, avatar tuan jahat bukanlah sesuatu yang mudah dihadapi. Jadi jika Anda ingin pergi ke istana Zidian sangat beresiko. Si Xiao tersenyum pahit dan terus membujuk Xiaoyan. Apakah Anda sudah pulih? Jika demikian, ayo pergi. Xiaoyan berkata dengan dingin. Mendengar itu, wajah si Xiao menjadi semakin pucat. Karena sebelum dia sempat menjawab, sosok Xiaoyan telah bergerak menyapu ke arah depan. Sial, bahkan dia tidak memberi waktu saya setengah batang dupa yang tersisa. Si Xiao berkata dengan tidak berdaya. Sekarang dia tidak berani berjudi, karena jika dia tidak mengikuti saat ini, maka dia tidak bisa melindungi nyawanya sendiri. Dan dia akan langsung dibunuh tanpa ampun, sehingga dia merasa dia tidak tahu bagaimana cara dia mati saat itu. Pada saat ini, di dunia yang luas ini, hanya ada sedikit pohon dan bunga yang terlihat. Kemanapun mereka melihat sekeliling, yang ada hanyalah pemandangan yang sunyi. Seolah-olah dunia ini akan runtuh dan musnah kapan saja. Sepertinya, dunia ini telah mencapai batasnya. Karena yang menyertai perasaan sedih ini hanyalah sebuah keheningan yang mematikan. Namun sebelum memasukinya, Xiaoyan mendengar panggilan itu, sepertinya itu datang dari jiwa Jimmy. Hanya saja setelah masuk ke tempat ini, Xiaoyan tidak menyadari aura apapun dari jiwa Jimmy. Bagaimanapun, sebagian besar jiwa Xiaoyan telah menempati tubuh jiwa Jimmy. Meskipun belum sepenuhnya diambil alih, tapi pada dasarnya itu sama sebagai avatarnya, karena Xiaoyan secara kasar bisa merasakannya. Setibanya Xiaoyan di gerbang kuno sebelumnya, Xiaoyan telah menyadari sisa aura Jimmy sebelum mendengar suaranya itu, dan dapat memastikan jiwanya dengan jelas. Saat dia memasuki tempat ini, nafasnya hilang. Mungkinkah dia memeras jiwa saya? Tidak, jika jiwa saya dihancurkan, maka tubuh saya pasti akan menyadarinya. Mungkin jiwa Jimmy juga menggunakan semacam metode. Jadi jika dia ingin saya tidak dapat melihatnya, hanya ada satu cara yang bisa digunakan, yaitu menggunakan pembatasan untuk memblokir jiwa milik saya di dalam tubuhnya. Bagaimanapun dengan kemampuan jiwa Jimmy, seharusnya tidak sulit untuk melakukannya. Namun nafas terakhir muncul di gerbang kuno, dan ini adalah dunia yang sangat besar. Meskipun dia menghalangi jiwanya, dia pasti ada di antara mereka. Sambil terbang ke depan, Xiaoyan sebenarnya sedang merencanakan di dalam hatinya. Meskipun Xiaoyan tidak melihat ada yang aneh setelah memasuki tempat ini, namun dia harus tetap mewaspadai masalah ini. Sebelumnya tidak masalah jika tubuh Dewa Asli Yusuan diambil kembali oleh jiwa Jimmy. Saya khawatir orang ini sudah tidak puas dengan saya. Jika dia memiliki rencana bersama orang kuat di dunia yang luas ini, maka saya sama sekali bukan lawannya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Bagaimanapun segala sesuatu yang ada di tempat ini tidak normal. Lagi pula, ketidaknormalan ini tidak terlihat seperti dunia nyata. Ini seperti ilusi yang Xiaoyan masuki sebelumnya. Hanya saja, ini bukan sekedar ilusi, melainkan ini lebih seperti ujian untuk memilih yang kuat. Memikirkan hal ini, hati Xiaoyan sedikit memadat saat mengingat kehendak dunia dan roh iblis yang berbicara tentang kesepakatan yang dia buat sebelumnya. Setelah saya memasuki tempat ini, sebenarnya itu masuk akal jika tempat ini bukanlah dunia hebat yang sesungguhnya, melainkan sebuah dunia luas yang bertahan dalam waktu tertentu.
sehingga benar-benar mencapai tingkat benar dan salah. Jika itu masalahnya, saya khawatir ada lebih dari satu sisa jiwa Yesuan di pedang patah. Jadi tidak mungkin sisa jiwa ini dibawa keluar dari sini. Tentu saja, ini hanya dugaan Xiaoyan, dan masalah ini juga masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Adapun alasan mengapa Xiaoyan memikirkan hal ini, karena jika tempat ini tidak nyata, dan jika jiwa Jimmy ingin berkomplot melawan Xiaoyan juga tidak memiliki kekuatan absolut untuk menghancurkan semua ini. Jadi hanyalah pertahanan yang dibangun di hati Xiaoyan. Tapi, apakah ini akan menjadi masalah atau tidak? Belum terlambat untuk membicarakannya lain kali. Sekarang, satu-satunya orang di sini yang perlu diwaspadai Xiaoyan adalah orang yang sebenarnya dari klan Jimmy. Adapun istana Zidian yang akan dituju Xiaoyan sekarang, setelah mendengarkan apa yang dikatakan si Xiao, itu juga membuat Xiaoyan sangat penasaran, karena penguasa istana ini pernah menjadi avatar dari Tuan Jahat. Hanya saja, Xiaoyan tidak tahu apakah avatar ini memiliki berkah yang tidak dapat dibayangkan oleh Xiaoyan atau tidak. Yang jelas, dalam perjalanan ini, Xiaoyan memperhatikan banyak aura, namun kebanyakan dari mereka tidak aktif untuk saat ini. Tapi Xiaoyan juga mengerti kenapa saat dia dalam pengasingan ada penyusup sering datang, dan semuanya dilenyapkan oleh Jin Doming dan Long Bio yang menunjukkan tempat ini persis seperti yang dikatakan si Xiao. Mereka bisa masuk ke dunia ini menggunakan token Dewa Iblis Abadi dengan mudah, tapi tidak mudah untuk keluar. Meskipun energi langit dan bumi yang terkandung di tempat ini sangat tipis, tapi saat Xiaoyan membunuh Ye Chuan, Xiaoyan juga merasakan kekuatan abadi mengalir ke tubuhnya, yang menunjukkan aura di tempat ini untuk memaksa orang-orang ini melakukan perjuangan yang terus-menerus. Bahkan binatang buas kuno yang ada di tempat ini juga mengandung energi. Hanya saja, jelas tidak ada yang melakukan pembunuhan, karena segala sesuatu yang terjadi di tempat ini sangat cepat, sehingga orang-orang juga harus aktif untuk melakukan sesuatu. Jadi Xiaoyan berpikir ini adalah sebuah langkah yang putus asa, karena semenjak dia berada di sini, dia tidak tahu sudah berapa tahun waktu telah berlalu. Hanya saja roh dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi juga sangat pintar. Dengan sedikit usaha, banyak orang kuat dari dunia luar dapat terjebak di dalam dunia yang luas ini. Dengan cara ini, itu juga dapat meminimalkan kerusakan yang terjadi pada dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Sekarang di sepanjang jalan, Xiaoyan juga menyelesaikan semua keraguan dalam hatinya. Dan tak lama setelah terbang ke sana kemari, ada pegunungan yang muncul di depan mereka. Namun pegunungan itu seperti parit. Jadi itu menghentikan Xiaoyan dan yang lainnya. Karena meskipun di dunia luas bisa terbang, namun jaraknya juga sangat terbatas. Oleh karena itu, semua orang tidak mungkin bisa keluar masuk ke dalam pegunungan yang menjulang tinggi ini. Hanya saja, Xiaoyan tidak punya pilihan selain memasuki puncak gunung yang tak berujung ini. Setelah melihat sekeliling, selain jalur pegunungan ini sangat rumit, ada juga lapisan kabut hitam yang tertinggal di dalamnya. Dan hanya dengan melihatnya saja, sudah membuat orang merasa ngeri dan menakutkan. Saudaraku, aula ke-6 Istana Bumi ini satu-satunya di istana yang belum pernah saya masuki. Karena sebelumnya, tidak banyak orang yang mau pergi ke sini. Dan hanya sedikit orang yang terpaksa melakukannya. Karena mereka juga tidak punya pilihan selain melakukannya. Bagaimanapun persaingan dengan istana lain juga sangat ketat. Mereka harus mengantri untuk membunuh penguasa istana setelah dibangkitkan lagi dan membunuhnya lagi. Saudaraku, jika dibandingkan dengan penguasa istana dewa asli, di istana Wundian, penguasa istana Zindian ini juga melakukan perannya. Si Xiao terus menjelaskan. Lagi pula setelah dia mengikuti Xiaoyan, lubang berdarah perutnya juga telah pulih sepenuhnya.
Bahkan luka-luka di tubuh juga hampir tidak terlihat, dan hanya bekas darah di jubahnya yang tersisa. Namun saat Xiaoyan mendengar ini, matanya tiba-tiba bersinar lagi. Tapi itu hanya terlintas begitu saja, dan Xiaoyan tidak juga menjawab apa yang dikatakan si Xiao. Sebaliknya, dia melihat ke arah pegunungan dengan serius. Apakah ada krisis saat memasuki pegunungan itu? Xiaoyan bertanya perlahan. Saudaraku, saya hanya mendengar tentang informasi istana Zindian dan saya hanya tahu bahwa di pegunungan ini ada kabut beracun yang sangat kuat. Bahkan banyak naga merah yang sangat beracun dan kabut beracun ini memiliki efek mengganggu kekuatan jiwa. Adalah istana Zindian, itu tersembunyi di dalamnya, bahkan sangat sulit ditemukan. Jika Anda menghirup kabut beracun untuk waktu yang lama, dan jika Anda tidak dapat menemukan istana Zindian, kemudian Anda terus menghirup kabut beracun ini, Anda secara bertahap akan kehilangan kendali atas pikiran Anda. Dan akhirnya Anda akan menjadi boneka penguasa istana. Si Xiao berkata dengan ketakutan, bahkan setelah melihat kabut hitam di depannya, ada rasa takut yang terpancar dari matanya. Oke, kalian bisa istirahat dulu. Sekarang saya masih perlu mundur untuk beberapa waktu. Xiaoyan berkata perlahan. Jelas sebelum Xiaoyan memasukinya, dia telah berencana untuk menyempurnakan beberapa pil penawar racun terlebih dahulu. Hanya saja jika Xiaoyan ingin menyempurnakan pil pemecah racun Tianling, Xiaoyan juga tidak memiliki cukup bahan obat di tangannya. Bagaimanapun ini adalah pil obat tingkat dewa. Lagi pula banyak bahan obat yang cukup langka untuk menyempurnakannya. Tapi Xiaoyan juga masih bisa menyempurnakan beberapa pil penawar racun yang serupa. Meskipun obat ini kurang efektif, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena jika kabut beracun ini bisa ditembus dan Xiaoyan tidak bisa melewati kabut beracun ini, bagaimana Xiaoyan bisa menghadapi Ningyou? Sambil memikirkan hal ini, Xiaoyan sedang duduk bersila di dalam gua dan mulai menyempurnakan pil penawaran racun dengan sangat cepat. Sehingga lebih dari selusin ramuan yang memancarkan aroma obat telah dimurnikan oleh Xiaoyan. Meskipun tidak sebagus pil pemecah racun Tianling yang asli, namun pil obat penawar racun di tangan Xiaoyan juga hampir berada pada tingkat kuasi dewa. Jadi, tidak peduli seberapa besar efektifnya pil penawar racun ini, tetap dapat memberikan bantuan pada saat kritis. Tepat ketika Xiaoyan hendak meninggalkan gua, saat berencana pergi ke pegunungan, tiba-tiba sebuah suara Zhan tua yang sudah lama tidak didengar, tiba-tiba keluar. Apa yang hilang? Anda bisa pergi ke lantai 14 untuk melihatnya. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.